Empat fakta masalah minyak goreng dipegang Menko Luhut, hulu hilir dibereskan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurusi masalah minyak goreng. Tiba-tiba Presiden minta saya untuk urusi minyak goreng, kata Menko Luhut dalam acara perayaan Puncak Disnatalis GAMKI. Berikut fakta persoalan minyak goreng bakal diselesaikan Menko Luhut yang dirangkum di Jakarta. Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan bahwa Menko Luhut akan membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali, dan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor. Pak Menko Luhut diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target di daerah Jawa dan Bali, kata jubir Luhut Jody Mahardi saat dihubungi MNC Portal Indonesia. Juru bicara Menko Marves Luhut Jody Mahardi mengatakan dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan kementerian terkait. Masalah Kemenko Ekonomi sebagai leader koordinatornya dan melibatkan kementerian dan lembaga teknis diantaranya Kemendak, Kemenperin, Kemenq, serta Satgas Pangan, BPKP, Kejagung untuk pengawasannya, paparnya. Dengan begitu pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini. Dengan jabatan yang baru tersebut, Menko Luhut dalam waktu dekat bakal langsung mengaudit seluruh perusahaan sawit. Hal tersebut menyusul kelangkaan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Padahal Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kami audit juga semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan. Luasnya beberapa suratnya, HGU-nya, hak guna usaha, HPL, hak pengelolaan, statusnya supaya jelas, kata Luhut saat di Jakarta Conference Center JCC Jakarta. Presiden Jokowi menugaskan Luhut Binsar Panjaitan membereskan masalah minyak goreng. Menurut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kantor pusat perusahaan kelapa sawit harus berada di tanah air. Begitu Presiden meminta saya manajer minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak saya langsung ke hulu dan hilirnya, kata Menko Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL. Dikutip, Luhut menegaskan semua permasalahan minyak goreng terkait dengan aspek hulu dan perusahaan kelapa sawit harus dilakukan pengecekan supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa produksinya berapa, di mana headquarternya. Program subsidi minyak goreng curah resmi dicabut, ini gantinya. Dilansir dari jpnn.com Jakarta, Kementerian Perindustrian Kemenperin resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah. Kemenperin mengubah kebijakan itu dengan skema subsidi minyak goreng melalui pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketentuan itu tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka pembiayaan oleh BPDPKS. Direktur Jenderal Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan subsidi tidak sepenuhnya dihentikan. Penyediaan minyak goreng untuk masyarakat tetap dilanjutkan melalui skema domestic market DMO dan domestic price DPO, ujar Putu. Menurut dia, dengan perubahan peraturan tersebut harga eceran tertinggi HET minyak goreng curah tidak berubah. Artinya harganya masih di angka 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram HET, dan harga keekonomian nantinya langsung kepada perusahaan industri tanpa melalui BPDPKS, ungkapnya.
Putu menjelaskan saat ini sudah ada 35 dari 75 perusahaan yang ikut berperan aktif menyalurkan minyak goreng curah subsidi ke BPDPKS.